Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai lingkungan internal perusahaan dan matrik IFE. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami beranggotakan Bayu Firmansyah 2061293, Masyita Zaratul Yashim 2061323, Adezen Amrullah Mahfud 2061325, Fuati Wardiana Saputri 2061328, Niki Kurnia Cahya 2061335. Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Bu Ratna Dwi Jayanti, SDMM, Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang. Definisi dari lingkungan internal perusahaan dan matrik IFE. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Yang dimaksud lingkungan internal perusahaan adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadi organisasi. Unsur-unsur dari lingkungan internal antara lain karyawan, manajemen, pemegang saham dan dewan direksi, dan modal dan peralatan fisik. Yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Pengertian manajemen yang terdapat dalam yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Dan yang terakhir, modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go public, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Kekuatan dan kekurangan lingkungan internal perusahaan. Kekuatannya yaitu sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang relatif, tidak memiliki oleh yang lain atau bersaing dan kebutuhan pasar yang semakin meningkat ingin dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya kekurangannya yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang menghambat kinerja. Matrik International Factor Evaluation atau bisa disebut dengan IPV, sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk merikas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, terutama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Berikut contoh dari matris IPV, tabel dari contoh matris IPV. Itu yang pertama, bobot yang berkisar dari 0,0 tidak penting sampai 1,0 sangat penting. Untuk masing-masing faktor, jumlah pembobotan harus sama dengan 1. Dan yang kedua, peringkat 1 sampai 4 masing-masing faktor untuk mengindikasi apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan utama peringkat 1 atau kelemahan minor, yaitu peringkat 2, kekuatan minor peringkat 3, atau kekuatan utama peringkat 4. Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapatkan peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapatkan peringkat 1 atau 2. Yang ketiga yaitu kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang masing-masing variabel. Yang keempat, jumlahkan rata-rata tertimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang
dari sebuah proteksi. Dan yang kelima terakhir, berapapun banyak faktor yang dimasukkan dalam matriks. Sementara rata-rata timbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan yang tertinggi 4,0. Dengan rata-rata 2,5, serta rata-rata timbang di bawah 2,5 merupakan organisasi atau perusahaan yang lemah secara internal. Sementara itu total nilai di atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang sangat kuat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.